Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, saya sapa semuanya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Pasti ya. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita ini bersorak-sorai, mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Maklum ya, nggak ada ini musik, nggak ada gitar juga. Mari kita mulai aja. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. 3, 2, 1. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku. Kau memilikiku. Kita mulai dari awal lagi. Betapa hatiku. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan. Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah seumur hidupku. Baik, mari kita memulaikan dari awal dengan sungguh-sungguh betapa hatiku. Betapa hatiku Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas keberkat anugerah-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Engkau telah menolong kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah mengantarkan kami masing-masing hari ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah memberikan kami kesehatan yang baik. Hingga pada saat ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Untuk beribadah kembali bersama Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, inilah kehidupan kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Kami adalah manusia yang hina Tuhan, manusia yang telah berdosa. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia yang tak luput dari segala kesalahan, dari segala perbuatan Tuhan Yesus. Ampunilah bagi kami ya Bapa, pekerjaan yang menjadi penghalang penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di dalam surga. Terlebih-lebih Tuhan, nanti kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan. Engkau berikannya kekuatan serta kebijaksanaan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang belum sempat join pada malam hari ini. Mungkin dalam jaringan Tuhan Yesus, Engkau berkatilah mereka Bapa, Engkau lindungi dimanapun mereka berada. Terlebih-lebih kami juga meminta pertolongan-Mu Tuhan Yesus, berkatilah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya kami menjadi berkat bagi orang. Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudaraku, mari kita bersorak-sorai. Masih ada sukacitanya? Amin. Maaf ya, tadi terganggu sedikit. Mohon maaf. Baik, kita semua bersukacita malam ini. Mari kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita angkat satu pujian, lebih dari pemenang. Baik, 1, 2, 3. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Mari kita mulai lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita hari ini bersukacita. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah. Baik, saudara-saudaraku, terima kasih. Mari kita, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dalam
penuh pengharapan kasih-Mu. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujimu, dengan kerinduan ku rindu menyebut merasakan kasih yang ku rasakan. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu menyebut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Baik, kepada hambanya disilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Bapa buat sepanjang hari ini, buat sepanjang perjalanan kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan, kami dari komunitas ataupun organisasi OSBK, Tuhan, kami yakin dengan terbentuknya OSBK ini, Tuhan, bukan secara kebetulan, tetapi karena kerinduan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi orang-orang yang masih belum mengenal Engkau, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, kami mau bersama-sama belajar. Kami mau bersama-sama berseru kepada-Mu, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat kesempatan, Tuhan, yang boleh diberikan kepada hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan renungan pada malam hari ini ataupun berbagi buat teman-teman OSBK, Tuhan Yesus. Pimpin hamba-Mu, Tuhan, biarlah apa yang menjadi renungan kami pada malam hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh bersama-sama, kami boleh haus dan lapar, kami boleh memateraikannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus. Terbatas ini, Tuhan Yesus, jikalau misalnya ada salah penempatan dalam menyampaikan renungan ini, bantu hamba-Mu, Tuhan. Berkata-kata atas hamba-Mu, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu, biarlah para malaikat-Mu, Bapa, menjamah hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Begitu juga dengan teman-teman OSBK nantinya, Tuhan, yang akan mendengarkan bersama-sama renungan ini, biarlah renungan ini dapat tersampaikan ke hati mereka, Bapa. Biarlah firman kebenaran ini boleh mereka materaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak banyak yang kami sampaikan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap. Shalom. 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 Oke. Sebenarnya saya ragu banget dan saya nggak tahu harus mulai dari mana karena saya baru join ya di grup ini, di OSBK ini beberapa minggu yang lalu. Dan dengan tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, ya saya katakan tiba-tiba saya ditunjuk, saya dipanggil sebagai menyampaikan renungan atau berbagi pada malam hari ini. 2 hari yang lalu salah satu dari pengurus OSBK ngechat saya dan saya berkata bagaimana kalau misalnya ada yang membackup saya jika misalnya saya tidak agak terlambat karena saya saat ini istilahnya lagi menjalankan usaha orang tua dan pastinya saya pulang kerja itu
dari pagi sampai malam. Jadi nggak menentu untuk jamnya. Tapi puji Tuhan, saya mengiyakan bahwasanya saya yang akan menyampaikan gitu renungan kita pada malam hari ini. Dan puji Tuhan, saya dapat menyelesaikannya. Saya juga dapat mengejar waktu, walaupun misalnya nggak semaksimal mungkin, tetapi saya percaya berkat kemurahan Tuhan kita boleh on time pada malam hari ini, teman-teman. Kita boleh bersama-sama nantinya akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Oke, mungkin itu hanya sekedar kata pengantar dari saya. Udah ada yang kenal belum sama saya? Halo? Belum, Kakak. Mungkin hanya sebagian yang udah kenal, ada juga yang sebagian belum kenal. Jadi perkenalkan, nama saya Firman Kasih Telombanua, SP. Saya mau klarifikasi dulu yang di pamflet itu, bahwasanya saya gelarnya bukan SPD, tapi tidak apa-apa, itu kelalaian kita bersama mungkin ya, atau mungkin ini sebagai pembelajaran buat kita ke depannya itu. Terlebih-lebih khususnya buat pengurus. Tapi saya tidak menyalahkan karena ini baru tahap pembelajaran mungkin bagi kita semua. Sekali lagi, kenalin, saya Firman Kasih Telombanua. Saya biasanya dipanggil Firman. Saya juga bisa dipanggil Man. Nah, status saya masih lajang karena, dan puji Tuhan, tahun kemarin saya telah menyelesaikan studi saya dengan tepat waktu. Tidak percaya begitu, tidak percaya akan seperti itu, tetapi semuanya karena kasih kemurahan Tuhan gitu. Saya dapat menyelesaikannya semua, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi masa-masa studinya lagi ya mungkin tahu sendiri, percayalah Tuhan akan mempermudah itu semua gitu. Oke teman-teman, saat ini saya stay-nya di Padang, Sumbar, dan pekerjaan saat ini wira swasta. Itu melanjutkan usaha orang tua gitu. Kalau di Nias, nama kampung saya Tetehesi, Omblata Sawe, Nias Utara. Mungkin itu saja ya untuk sesi perkenalannya. Ada yang mau ditanya? Oh, nggak ada ya? Oke, teman-teman. Kayaknya saya banyak bicara ya. Jadi teman-teman kayak diam semua, nggak ada kayak ini mau ngapain gitu kan. Tapi kita enjoy aja, teman-teman. Saya juga masih belajar. Kita semua yang ada di sini masih belajar. Dan kita orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari sekian banyak ribuan manusia, dari sekian banyak orang-orang di luar sana yang mereka mungkin mengenal firman kebenaran, tapi kadang-kadang mereka mungkin tidak mengaplikasikannya atau hanya sekedar di situ saja, istilahnya bahasa gaulnya monoton gitu. Nah, oke, saya langsung saja kita masuk pada, sebenarnya teman-teman ini bukan tema ya, tapi ini judul kualifikasi memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi teman-teman, saya di sini bukan seorang pendeta atau pengkhotbah yang kita kenal yang luar biasa di luar sana, yang mereka ya penampilan mereka oke gitu. Tetapi kita percaya tidak hanya pendeta ataupun pengkhotbah yang bisa menyampaikan atau menginjili gitu loh, menginjili firman kebenaran. Tapi kita semua orang bisa melakukan itu. Tetapi mungkin mungkin mereka dengan punya keterbatasan,
dan pemahaman yang apa istilahnya berbeda perspektif. Nah, kenapa saya mengambil kualifikasi memanggil Allah sebagai Bapa? Kadangkala teman-teman, saudara-saudara, kita kadang memikirkan seperti ini. Saya anak-anak Allah. Apakah kita ada timbul pertanyaan? Apakah kita sudah pantas disebut sebagai anak-anak Allah? Mungkin itu teman-teman dapat memikirkannya, dapat merenungkannya pada diri kita sendiri. Apakah saya udah benar-benar sebagai anak-anak Allah gitu? Apakah hanya saya itu sekedar ikut-ikutan? Apakah saya sekedar itu udah nggak apa istilahnya nggak tahu lagi gitu? Nah, kita tahu teman-teman kualifikasi, berbicara tentang kualifikasi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu kualifikasi? Boleh dong dijawab satu orang gitu, membantu kita pada malam hari ini. Halo. Kita enjoy aja ya teman-teman. Ini kita istilahnya sharing kita ini, bukan yang kayak formal-formal banget. Ada yang tahu nggak kualifikasi itu apa? Oke. Nggak. Ada, Kak. Apa itu, Kak? Kualifikasi itu syarat. Benar sekali. Syarat atau persyaratan. Berarti kalau kita sambungkan, syarat memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, kadangkala kan kalau yang bahasa nggak dimengerti ini susah bagi kita. Jadi kenapa tadi saya bilang kualifikasi itu apa, supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu. Mungkin hanya sebagian orang yang teman-teman yang tahu kualifikasi itu apa gitu. Keahlian khusus. Oke. Nah, syarat yang harus dipenuhi teman-teman untuk memanggil Allah sebagai Bapa itu, ada yang tahu? Apa syaratnya? Coba mungkin salah satu dari perspektif teman-teman, syarat yang harus dipenuhi untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Salah satu contohnya apa gitu syaratnya? Oh, oke, nggak ada yang tahu ya berarti. Apa? Kalau dari saya, ya kita bayangkan lah yang paling dekat papa dengan anak, ya kita sebagai anak dengan papa kita panggil dia papa itu karena kita kenal dia. Jadi demikian juga dengan Allah kita ya, kita harus mengenal dia, dan tentunya kita percaya bahwa dia mengenal kita bahkan Amin, ya. dari dalam kandungan. Amin. Dia kenal kita. Oke, luar biasa sekali teman-teman jawaban dari kakak kita Destia. Benar sekali, tapi apakah hanya sekedar mengenal? Kita baru syaratnya harus memenuhi untuk memanggil Allah sebagai Bapa gitu. Jadi tadi yang disampaikan kakak Destia ini benar. Itu kita harus mengenal. Mengenal dengan cara apa gitu teman-teman? Benih Allah. Benih Allah. Teman-teman mungkin tidak asing lagi ya berbicara tentang benih Allah. Saya yakin teman-teman di sini mungkin lebih apa ya istilahnya, karena nggak tahu ya apa teman-teman ini dari teologi semua. Saya kurang tahu. Mungkin kita nanti ada sesi-sesi perkenalan gitu ya. Kita santai aja, enjoy ya. Jadi benih Allah. Kita yang punya benih Allah, yang bisa, itu salah satu syarat kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Jikalau benih Allah, saudara-saudara semua, maka kita layak Allah sebagai Bapa. Bukan hanya sekedar mengenal tadi. Jadi kayak bersambung terus ini. Ini kayak
istilahnya berkesinambungan. Berkesinambungan dari mengenal benih Allah yang ada dalam hati kita, gitu ya teman-teman. Oke. Ada yang tahu benih Allah itu apa? Mungkin tadi saya katakan teman-teman pastinya udah tahu benih Allah itu apa dan tidak asing lagi bagi kita gitu. Mungkin ada yang bisa jawab gitu dari teman-teman, cowok lah, masa cewek terus kan? Ayo Jaina. Iya, Kak Jainal ini ketawa-ketawa dari tadi nih. Saya perhatikan. Padahal umum banget ini benih Allah itu apa gitu. Oke teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, baik yang ada di handphone kita. Kita buka di Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11. Bagaimana teman-teman? Udah ketemu? Sudah? Amin ya. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, firman Allah. Bukan firman kasih. Itu beda lagi ceritanya. Ini firman Allah teman-teman. Benih Allah. Benih. Benih itu bentuknya seperti apa sih teman-teman? Apa seperti benih biji sesawi? Atau seperti apa? Benih sayuran? Oh, beda lagi tuh ya? Atau Oke teman-teman. Jadi benih itu ialah yaitu firman Allah. Firman Allah. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang nanya sama teman-teman nih, benih itu apa sih? Ya tinggal bilang aja firman Allah, firman kebenaran. Nah, kita tahu benih ini bukan hanya sekedar benih yang ada 2 jenis benih. Ada yang tahu? Halo. Enjoy aja ya teman-teman, saudara-saudara. Kita ini sharing, bukan, saya katakan tadi di awal, saya bukan pengkhotbah, saya bukan yang menyampaikan, saya juga bukan pendeta, tetapi kita semua di sini yang diutus Tuhan, yang terpilih, yang terpanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dapatkan, baik itu dimanapun kita berada, di komunitas manapun itu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita berbagi. Walaupun nantinya pastinya teman-teman ada yang tidak menerima, ada yang menerima apa yang saya sampaikan ini. Karena kita pasti akan menguji teman-teman. Itu benar nggak kebenaran firman Allah itu? Jadi kita yang ada dalam Zoom ini, jangan hanya sekedar nanti teman-teman mendengarkan habis itu tidak menguji gitu. Karena saya begini teman-teman, saya ini kalau orang katakan sekarang mungkin nggak tahu ya bagaimana dengan teman-teman. Mereka berkata seperti ini. Benih Allah adalah kesadaran Kristen atau setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena ia lahir dari Allah, 1 Yohanes 3:9, benih ilahi tersebut bermuatan pengakuan percaya dan pengenalan akan Kristus Yesus. Orang percaya memiliki pengakuan percaya karena benih itu ditaruh dalam jiwa. Amin. Benar sekali teman-teman. Yang telah membantu saya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, ada yang mengatakan mungkin dia itu sok Kristen, dia itu sok rohani banget, dia itu ya nggak
nggak neko-neko deh. Lalu bagaimana respon kita ketika teman kita atau sekalipun orang-orang keluarga kita menyampaikan itu kepada kita? Ya mungkin teman-teman bisa menjawab dari hati sendiri bagaimana respon kita. Apa respon kita baik? Apa malah kita malah mengatakan sebaliknya juga? Misalnya kalau kita dengar-dengar sekarang, kejahatan dilawan dengan kejahatan. Nah, oke. Ada yang tahu nggak tadi benih, ada 2 jenis benih? Benih apa aja tuh? Halo, teman-teman. Kok aku dicuekin banget? Enggak lah, Kak. Ayo dong, kita kan sharing, bukan yang formal banget gitu. Iya. Nanti kalau salah dihukum ya, Kak? Paling enggak dihukum. Kenapa dihukum? Angkat kaki, pegang telinga. Itu masa-masa SD, weh. Apa ya? Benih yang baik dan benih yang jahat mungkin. Oke. Iya, Bang Pentas dihukum cuci piring 1 minggu. Oh, anak asrama itu. Oke, dari Kak Mesti Jayahia, perumpamaan tentang penabur termasuk di antara sedikit perumpamaan yang ditafsirkan sendiri oleh Yesus. Penafsiran tersebut merupakan kunci untuk memahami metode pengajarannya dan juga cara berpikir yang ada di balik perumpamaan tersebut. Firman Allah adalah kebenaran Allah baik tertulis maupun lisan. Di dalam perumpamaan itu Tuhan memaksudkan ajarannya sendiri yang disampaikan kepada orang banyak itu. Amin. Benar sekali. Ini kita berbicara tentang perumpamaan ini, teman-teman. Jadi tidak jauh-jauh sebenarnya yang kita renungkan pada malam hari ini. Jadi tadi dikatakan oleh Kak Desti ya, benih itu yang baik dan yang jahat. Benar. Jadi benih itu yang fana dan yang tidak fana. Mari kita sama-sama membuka dari Alkitab kita kembali dari 1 Petrus ayat 23. Pasal berapa, Kak? Pasal 23. Ada yang bisa bantu saya? Halo? 1 Petrus berapa? 1 Petrus Pasal berapa? 1 Petrus ayat 23, tidak ada pasalnya. Oh iya, ayat 23. Saya bacakan ya. Oke. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Amin. Amin, teman-teman. Jadi ada 2 jenis benih, yang fana dan yang tidak fana. Saat ini mungkin kita teman-teman, kita hidup untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa ya teman-teman, kadang saya mikir, nggak tahu kalau teman-teman pernah berpikir seperti ini. Kalau saya pernah berpikir, kenapa saya lahir? Kenapa saya hidup? Kenapa? Karena nantinya kita ini akan kembali gitu. Kembali ke debu. Mungkin hanya beberapa orang yang akan berpikir seperti itu, teman-teman. Tetapi saya percaya teman-teman, kita hidup, kita dilahirkan karena kita ini orang-orang atau anak-anak Allah yang diutus Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Jadi kita kadang
kita mendengarkan dengan baik. Kita luar biasa banget renungan kita pada kalau pagi, kalau siang, pagi hari ini. Luar biasa banget pendetanya. Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Pernah dong. Jadi saya seakan-akan kagum gitu. Luar biasa, saya sangat terberkati sekali dengan penyampaian pendeta itu. Ini saya bukan teman-teman, mohon maaf, saya bukan negatif dengan pendeta-pendeta kita atau yang menyampaikan renungan kita, bukan. Tapi mari teman-teman, saya mengajak teman-teman semua, ketika kita beribadah, ketika kita datang, duduk, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh-boleh saja mendengarkannya dengan baik. Tetapi satu hal yang harus kita tahu teman-teman, ketika kita sesudah mendengarkan itu, apakah pernah timbul di benak teman-teman, itu benar nggak ya? Atau begini, pernah nggak teman-teman memikirkan atau menguji deh apa yang disampaikan Bapak pengkhotbah misalnya. Menguji dalam hal ini bukan berarti kita datangin pengkhotbahnya, langsung tanyakan, itu benar apa enggak? Dengan lantangnya kita, ini apa-apaan gitu kata pendeta kan. Jangan. Bukan seperti itu, teman-teman. Saya percaya kita ini di sini, mungkin ada yang lebih tua dari kita, teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Oteri yang Lauli. Kita harus menguji semuanya itu teman-teman. Nah, berbicara tentang kita kembali lagi ke benih yang fana dan yang tidak fana. Fana artinya mati sementara, teman-teman, atau tidak kekal. Nah, lalu tidak fana, yang tidak fana ini artinya hidup yang kekal. Inilah orang-orang atau orang-orang yang percaya, orang-orang Kristus yang istilahnya berlomba-lomba, saya katakan berlomba-lomba untuk memperoleh hidup yang kekal, teman-teman. Saya nggak bilang saya ini udah hidupnya kekal banget, udah saya nggak mengatakan saya udah yang kayak paling benar di antara teman-teman pada malam hari ini, enggak. Saya katakan saya juga seperti teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi memperoleh hidup yang kekal. Kalau nggak salah memperoleh hidup yang kekal itu di mana ya? Di Yeremia pasal 17 ayat 17 apa Yeremia? Saya lupa, tapi pokoknya di Yeremia memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, Bapa, karena ini tadi kualifikasi memanggil Allah sebagai Bapa. Ini apa ya, teman-teman? Teman-teman menerima atau tidaknya nanti itu tergantung teman-teman. Tetapi saya mau menyampaikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya alami. Ada dua jenis Bapa, teman-teman. Ada dua jenis Bapa. Bukan Bapak kita yang di rumah ya, sama Bapak yang di surga, bukan. Bukan itu. Bukan itu maksud saya. Mungkin kalau Bapak yang di rumah kita udah seperti yang dikatakan Kak Desti. Siapa tadi? Desti tadi ya. Udah kenal betul karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, udah tahu dong. Semua orang juga tahu gitu, bapaknya seperti apa. Atau panggilan spesial mungkin kayak papi atau bokap. Kalau orang-orang kota kan bokap. Jadi teman-teman, ada dua jenis Bapa. Bapa yang hidup dalam kebenaran, Bapa yang tidak hidup dalam kebenaran. Atau dusta. Amin teman-teman semua. Percaya? Amin. Amin ya. Amin.
Amin. Saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, teman-teman, karena saya diutus gitu. Karena saya udah bilang katakan tadi kan, saya ini belum ada persiapan teman-teman sama sekali. Jangankan itu PPT-nya saja tidak ada saya buat. Karena saya sempat kemarin bertanya sama ini salah satu pengurus OSBK, nggak apa-apa ya kalau nggak pakai PPT. Malah ditanya balik PPT itu seperti apa. Saya dalam hati ketawa gitu loh teman-teman. Mohon maaf, saya bukan menjelekkan. Saya bukan juga ini dalam hati sih gini, kenapa dipertanyakan kembali gitu loh. Padahal mohon maaf ya, jangan tersinggung. Mungkin kalau tersinggung nanti bisa chat saya, marah boleh, nggak apa-apa. Jadi PPT, Bang. PPT itu kan PowerPoint. PPT. Ya, itulah PPT mau PPT sama aja kayaknya kan. Iya, Mungkin haleluya. pengucapannya. Jadi teman-teman itu intermezzo teman-teman, kalau kita formal banget nanti apa ya ceritanya kesannya jadi nggak enak gitu kan. Jadi kita bawa enjoy teman-teman. Jadi itu hanya intermezzo aja teman-teman. Saya akan ulangi lagi, ada dua jenis Bapa. Bapa yang hidup dalam kebenaran. Bapa yang tidak hidup dalam kebenaran. Dusta atau dusta. Pernah nggak sih teman-teman datang ke gereja, habis itu beribadah, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan, haleluya, haleluya semuanya. Terus apa yang terbenak dalam hati teman-teman? Apakah saya hanya penggemar saja yang ikut-ikutan karena diajak teman. Jadi bro, sis, besok kita ibadah di mana? Bareng yuk. Pasti bakal ada seperti itu. Jadi yang tadinya misalnya dia nggak ada niat untuk datang ke gereja, tapi kayak dia terpaksa karena menghargai teman. Ya nggak sih teman-teman, saudara-saudara. Kita kan jadi nggak enakan sama teman yang ini, dia udah ngajak kita gitu. Tapi tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah ketika kita mengajak. Itu salah satu bentuk kepedulian, bentuk mungkin dia tadinya bukan nggak mengenal, apa ya? Dia mengenal, tapi hanya sebatas itu loh teman-teman. Nah, jadi kita berbicara tentang Allah. Kita tahu semua teman-teman Allah itu adalah roh. Benar nggak? Iya kan? Allah itu adalah roh. Yes. Amin. Amin. Roh. Maaf teman-teman. Saya boleh minum nih? Sebentar ya. Boleh banget. Boleh, Bang Ganteng. Wah, saya dibilang ganteng. Oke. Allah itu adalah roh. Kadangkala teman-teman apa ya? Bagaimana sih tanggapan teman-teman ketika pembawa pengkhotbah atau renungan ketika menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan? Kebanyakan yang hal rohani, apa yang jasmani. Tapi yang kita ketahui pada umumnya yang jasmani. Karena berbicara masa depan, harta, dan percaya deh, masa depanmu akan cemerlang, indah pada waktunya, asik. Aduh teman-teman, rohani yang utama, maksudnya. Oke teman-teman, disitulah tadi timbul hal yang menguji. Kan kita udah tahu nih, Allah itu adalah roh. Berarti kalau roh, Allah yang berasal dari yang berbicara tentang hal-hal rohani, bukan hal-hal jasmani. Teman-teman pernah melihat roh? Pernah? Belum ya? Enggak lah, enggak pernah. Enggak pernah, Bang, enggak pernah.
Nggak pernah ya? Nggak pernah. Roh susah melihat. Lalu roh itu apa yang terbenak dari teman-teman? Roh itu seperti apa gitu loh? Bayangan kah atau gimana? Oh, itu nggak bisa digambarkan dan nggak bisa dibentuk, Bang. Oke. Siap. Supranatural. Jadi roh Allah, roh itu tersembunyi atau tidak kelihatan. Jadi tidak ada yang tahu teman-teman, benar itu. Sepintar apa ya? Bukan sepintar. Terlalu tinggi kali bahasanya itu. Apa ya? Sebaik apapun kita ataupun serohani apapun kita tidak bakal tahu roh itu karena tersembunyi atau tidak kelihatan gitu teman-teman. Amin teman-teman. Amin. Amin. Jadi teman-teman, bagaimana kita apa ya? Ini saya udah katakan tadi, ini berkesinambungan. Ini kita berbicara tentang perumpamaan. Yang ada dalam Alkitab, perjanjian dan perjanjian baru itu semua berkesinambungan tentang perumpamaan, hal-hal perumpamaan. Kadang-kadang kita teman-teman memang apa ya, saya sendiri pun kalau udah berbicara tentang hal perumpamaan, apa ya, mengerti tapi gimana bahasanya ya? Mudah dimengerti tapi tidak dimengerti. Apa begitu? Begitu ya? Iyalah, begitu. Jadi berkesinambungan semua sampai Wahyu. Saya nggak bilang teman-teman, siapa di sini teman-teman yang rajin banget, apa ya, mungkin ada komitmen pada dirinya untuk apa ya, saat teduh. Saya mau berkomitmen, saya mau berdoa sama Tuhan, saya mau berkomitmen untuk setia kepadamu. Saya mau buat jadwal saya, schedule saya jam 5 pagi saat teduh. Paling tidak 1 jam. Ada nggak teman-teman? Pasti ada dong ya. Ada kan? Tapi kadang-kadang teman-teman komitmen kita itu apa ya? Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak bisa kita kayak benar-benar semuanya widanya buat saat teduh masih itu ada. Gak apa-apa dong saya campuri dengan bahasa Nias ya, karena saya percaya orang Nias semua di sini, ya kan? Iya kan, gak apa-apa kan? Jadi sebelum saya lanjut, ini pakai waktu nggak? Berapa lagi waktu saya untuk menyampaikan ini? Karena saya orangnya suka bercerita panjang lebar, ujung-ujungnya nggak jelas. Sekitar 15 menit lagi ya Kak ya. Oh, masih sudah siap. Oh, masih ada waktu ya, 15 menit lagi. Nah, kita lanjut. Komitmen. Saya pernah komitmen teman-teman dan ujung-ujungnya apa ya? Saya sangat menyesal gitu pada diri saya sendiri. Jadi bersyukur kalian yang komitmennya sampai hari ini tidak pernah istilahnya baju yang kita punya atau mudah lentur, tidak lentur seperti baju itu atau tidak pudar gitu. Bersyukur kalian teman-teman. Jadi saya nggak apa ya, saya nggak mau mengatakan sama teman-teman itu bukan hal yang baik. Itu hal yang baik teman-teman. Malah teman-teman udah memberi diri banget sama Tuhan, kayak istilahnya apa ya? Ya, ini komitmen saya loh. Ini komitmen saya sama Tuhan. Ini hubungan intim saya dengan Tuhan. Mungkin apa ya, teman-teman, saya percaya teman-teman yang udah berkomitmen sampai hari ini
semoga teman-teman itu dapat benar-benar mengerti dan bukan hanya seorang penggemar saja gitu. Istilahnya penggemar dakwah idolania, begitu ya. Dia ngefans gitu. Jangan. Tapi kita mau setia sama Tuhan gitu. Nah, tadi kan ada Bapak yang hidup dalam kebenaran, ada Bapak yang tidak hidup dalam kebenaran atau dusta. Ada yang tahu nggak teman-teman? Mohon maaf. Jadi yang menguduskan kita itu adalah hidup dalam kebenaran. Ya, walaupun kita teman-teman, bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman yang ada di Zoom ini, semua orang tidak bakal bakal saya katakan orang yang paling benar gitu. Tidak. Karena tadi kita terbatas gitu. Kita manusia biasa. Manusia biasa yang memiliki kelemahan dan kelebihan gitu. Nah, bagaimana cara kita hidup dalam kebenaran? Apakah hanya sekedar melakukan hal baik? Semua orang juga bisa dong melakukan hal yang baik. Orang yang jahat pun bisa melakukan hal yang baik. Demikian juga orang yang baik bisa melakukan hal yang jahat. Iya kan? Jadi masuk akal. Jadi kayak berkesinambungan gitu. Apakah dengan kita memberi atau menabur, kita dikatakan hidup dalam kebenaran? Ya enggak teman-teman? Apakah banyak sih sebenarnya? Apakah dengan kita menolong atau menolong sesama itu baru dikatakan hidup dalam kebenaran? Semua orang bisa juga kali melakukan dalam kategori hal yang baik. Apakah itu hidup dalam kebenaran? Karena orang jahat pun bisa melakukan hal yang baik loh gitu. Iya enggak sih? Teman-teman, saudara-saudara. Ini sih kayaknya ada yang mulai menguap itu kan. Kayaknya ngantuk ini Kak Halen ini. Enggak apa-apa Kak. Itu kan biasa Kak. Jadi teman-teman mari kita fokus. Saya nggak melarang teman-teman menguap atau apa kan, enggak. Tapi kita siap gitu loh. Siap gitu mau belajar. Ini kita belajar teman-teman, bukan udah yang udah bisa karena udah yang kayak bisa gitu, enggak. Kita ini sama-sama belajar gitu. Nah, jadi lalu dengan bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Kalau dari semua yang saya sampaikan, apakah dengan melakukan hal yang baik tadi? Jadi hidup dalam kebenaran itu adalah mengerti dengan benar apa isi Alkitab, apa tujuan Alkitab. Itu baru hidup dalam kebenaran. Tapi mohon maaf ya teman-teman, kita ini kan pastinya setiap kita perspektif kita itu, pandangan kita itu berbeda-beda. Saya udah katakan tadi, teman-teman menerima apa tidak menerima atau tidak menerimanya itu tergantung dari pribadi teman-teman. Jadi hidup dalam kebenaran adalah
mengerti dengan benar apa isi Alkitab dan tujuan Alkitab. Yang kita tahu selama ketika kita beribadah, yang aku tahu ya, mungkin diselingin nanti hal yang rohani, mungkin juga diselingin dengan hal yang jasmani. Itu tidak ada yang salah. Tapi kebanyakan pada umumnya teman-teman pada umumnya hal-hal yang jasmani tentang yang tadi kehidupan kita, masa depan kita seperti apa. Sehingga nanti ada kata terakhir, indah pada waktunya. Amin. Mari teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk setiap kita yang ada di sini untuk menguji setiap kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar penggemar saja. Bukan. Tapi kita menguji dari setiap isi Alkitab yang disampaikan Bapak Gembala atau siapapun pendeta, Bapak Pengkhotbah. Kita wajib menguji teman-teman. Karena jangan langsung kayak kita percaya saja. Kita bukan menyalahkan pendeta ya teman-teman. Saya udah katakan tadi ini, saya berdosa banget kalau saya bilang Bapak pendeta itu enggak baik yang disampaikan. Enggak, bukan. Tapi kita mau belajar loh teman-teman. Kita ini ibaratnya bayi yang baru lahir, enggak yang langsung bisa berjalan. Seperti itu kita sekarang. Saya katakan itu. Kita ini masih bayi. Tetapi dengan seiringnya waktu berjalan, kita mendewasakan diri. Memulai dari hal-hal yang misalnya ikut komunitas-komunitas, ikut organisasi-organisasi yang lagi masa-masa kuliah. Jujur teman-teman, saya dulu waktu kuliah hanya satu organisasi atau komunitas yang saya pilih di kampus internal. PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Hanya itu. Bukannya saya nggak mau komunitas yang lain, tetapi saya di situ dibentuk. Saya berbicara di depan teman-teman ini. Mungkin kalau kita berjumpa ya, kalau mungkin kita offline, bakal seperti apa? Mungkin saya gugup banget kali ya. Tadi aja sebelum mulai pun udah kedinginan kaki saya, jujur. Benar itu. Tetapi dengan saya percaya Roh Kudus yang memimpin saya teman-teman pada malam hari ini teman. Para malaikat Tuhan yang memimpin saya. Mungkin saya nggak seperti ini menyampaikan mungkin kebablasan atau pelin-pelan, basa-basi. Mungkin apa sih yang disampaikan si firman ini gitu loh. Saya percaya teman-teman dengan saya menyampaikan ini teman-teman dapat mengerti sehingga kebenaran firman Allah itu kita dapat memateraikan dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita bisa menginjili yang lebih tepatnya. Mungkin ada salah satu teman kita yang di OSBK teman-teman, dia Fajar namanya. Ada nggak dia di sini? Fajar Zebua. Dia pelayanan misi di sini di Padang. Kemarin dia chat saya, kapan meet up? Kapan kita bertemu gitu? Saya katakan kebetulan hari Minggu ada acara, datang aja nggak apa-apa. Nanti saya share loh. Nah jadi luar biasa banget gitu loh. Istilahnya dia yang terpanggil dari sekian banyak ribu orang. Jadi kita bersyukur banget dong. Kita ini dipilih Tuhan untuk menginjili, untuk menyampaikan Injil dari setiap daerah-daerah. Injil itu apa? Injil itu apa? Injil kebenaran firman Tuhan. Karena mereka bukannya nggak mengerti, mereka bukannya nggak mengenal Tuhan, teman-teman. Mereka mengenal, tapi apakah mereka seperti kita saat ini? Saya bukan membanding-bandingkan ya, tapi yang kita tahu, oke, bentar lagi ya, 1 menit.
Jadi yang kita tahu hanya sekedar mengenal gitu. Nah, jadi teman-teman, panjang lebar yang saya sampaikan renungan kita pada malam hari ini, saya percaya dengan saya menyampaikan ini, kita diingatkan kembali dari benih dari Allah itu adalah roh, dari benih yang fana dan yang tidak fana, dari dua jenis Bapa, dari yang menguduskan tadi. Kalau teman-teman, semua saat ini yang dipanggil Tuhan, kita dapat memperoleh hidup yang kekal itu bersama-sama teman-teman, sehingga kita nantinya dapat berjumpa di Yerusalem, ya, atau di surga. Kita nggak tahu kapan itu, tapi selagi kita masih punya waktu yang banyak, mari kita bersama-sama terus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya teman-teman yang ada di sini luar biasa, karena saya percaya teman-teman ini kayaknya yang dari teologi semua. Jadi pengetahuannya mungkin lebih tinggi dari saya. Jadi saya minta maaf teman-teman jikalau ada salah kata atau penyampaian renungan ini nggak kena banget di hati teman-teman, nggak sampai banget di hati teman-teman, mohon maaf, karena saya baru belajar. Karena saya masih terbatas, punya kelemahan dan kelebihan. Tetapi saya berdoa semoga teman-teman terberkati, semoga firman kebenaran ini termateraikan dalam setiap pribadi kita. Mungkin itu saja teman-teman, karena waktu kita udah mau habis dan sebenarnya saya pengen banget mau sharing, tapi mungkin di lain waktu. Jadi pesan saya, jikalau ada teman-teman yang pengen sharing, jangan sungkan sama saya, bisa chat pribadi, atau juga yang belum save kontak saya, ya promosi ya. Boleh di save ya, boleh di save. Boleh di save karena hanya beberapa dari pengurus OSBK ini yang menyimpan nomor saya. Tapi ini tidak ada paksaan teman-teman. Ini hanya istilahnya mempromosikan lah ya. Mungkin itu saja teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Siap, Komandan. Jangan begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus OSBK yang telah mempercayai saya, yang telah memilih saya untuk menyampaikan renungan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi semoga terberkati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kak, doa Kak. Shalom. Shalom. Kak, sekalian doa. Kak. Halo, ya. Kak Firman Mas doa. Oke. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami berseru Bapa, kembali kami tak henti-hentinya bersyukur atas kehidupan kami. Dari awal kami memanjatkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh tersampaikan kepada kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh kami materaikan dalam hati kami, setiap kami pribadi masing-masing, sehingga firman ini hidup dalam hati kami, sehingga firman ini kami dapat melakukannya. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar penggemar saja. Setiap kami yang ada di Zoom ini dapat menjadi teladan juga Tuhan bagi sesama kami dimanapun kami berada, terlebih dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini hamba-Mu juga yang sangat terbatas dalam menyampaikan tadi. Saya ampuni hamba-Mu Tuhan, jikalau dalam penyampaian ini ada yang kurang, ada yang lebih, dan saya percaya semuanya karena tuntutan Roh Kudus yang sehingga saya boleh menyampaikannya dengan walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi saya yakin dan percaya saya telah memberikan yang terbaik, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, dan acara selanjutnya biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Baik, makasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk bagi kita yang telah mendengarkan sharing pada malam hari ini, mari kita ambil poin-poin penting dan kita jadikan rema di dalam kehidupan kita. Semoga makin terberkati ya Kak firman kasih telah menua dan terus semangat. Oke, teman-teman, masuk kita pada doa syafaat ya, yang dipimpin oleh saudari kita Delvi. Shalom Dek. Kak Dade disilakan. Shalom. Oke. Sebelum saya mulai doa, mungkin buat teman-teman atau kakak yang ingin minta dukungan doa bisa disampaikan. Adakah yang minta dukungan doa? Ada adik saya. Ya, siapa namanya Kak? Oh, Kak Ini Ani. Kak Ani. Oh, iya. Untuk minta dukungan doa adik untuk mantan majikan kakak yang di Madura. Keluarganya sedang terkena COVID. Semoga Tuhan memberi kesembuhan. Di mana Kak? Di mana? Di Madura. Iya. Oke. Ada lagi Kak? Oke, ada lagi buat kakak-kakak. Ada Kak dari kita Kak Destin Halawa minta dukungan doa kita semua. Dimana kakak Destin di kampungnya di udah buka sekolah namanya sekolah PAUD. Nah kakak ini minta dukungan doa sama kita, minta dukungan doa semoga apa yang diharapkan untuk ke depan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Bapak. Terus yang kedua berdoa juga buat kakak ketua kita Kak Damai yang saat ini ya mempunyai pergumulan di mana dalam pelayanannya sekarang di Tanjung Murawa lagi mengalami namanya kesulitan dan dia minta dukungan doa dari kita juga. Semoga ia makin dikuatkan dan sungguh-sungguh ia dalam melayani lagi. Terus kita juga berdoa buat komunitas kita ini, semoga para pengurus dan anggota-anggota bisa bekerja sama dengan baik dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih Kakak. Oke. Ada lagi? Ada, Dek. Oke, dengan Pak Kak Evi. Ini kakak cuma minta doanya aja. Soalnya kan dari kemarin majikan kakak atau abang dari sini terkena COVID juga. Jadi kakak minta doanya lah, Dek. Soalnya mereka kemarin udah swab, jadi mereka masih positif, mungkin masih terkena angin AC gitu kan. Jadi minta doanya lah, soalnya bapak atau suaminya juga dalam keadaan sakit. Jadi aku nggak bisa bantu gimana, soalnya aku cuma butuh doa kalian lah dari sini. Mungkin kalau kalian mendoakan pasti dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh lah. Mungkin doa-doa kalian di sini pasti kuat-kuat di sini. Pasti di sini anak-anak Tuhan Yesus semua ini, ku yakin lah. Jadi mintalah doanya lah, Delvin. Soalnya kakak juga di sini udah berdoa, mungkin kelelahan juga, aku juga dalam keadaan sakit, mungkin semoga lah, mungkin aku nggak terkena gitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi buat kakak-kakak? Kakak-kakak cantik-cantik, kakak ganteng. Iya Kak. Ada. Yo, sama Kak. Terima kasih sebelumnya. Dari saya minta dukungan doa teman-teman. Karena di hari Senin saya ada pengangkatan ketua organisasi jurusan dari kampus, diangkat jadi ketua organisasi. Jadi saya minta dukungan doa teman-teman. Semoga segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan bisa saya jalankan dengan baik. Dan yang kedua,
minta dukungan doa untuk keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Itu saja, terima kasih. Oh, oke. Oke, mungkin ada. Oh ya, nama kakak tadi siapa? Audren, Kak. Audren. Oke. Oke, saya minta dukungan doa juga. Iya, dengan siapa ini Kak? Cari namanya lah, ada namanya kan ada tulisan. Oh, ya, dapat. Oke, dapat. Saya minta dukungan doa buat sekarang saya lagi PPL dan sedang sekolahnya lagi online, jadi agak ribet, sungguh sangat ribet lah. Saya kurang suka, jadi supaya saya suka akan kegiatan hal itu, soalnya HP tiap hari jadi bermasalah ya. Jadi minta dukungan doa supaya saya dikuatkan untuk menghadapi itu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat Oke. Nah, ada lagi? Monggo. Cukup, Dek, cukup. Cukup. Oke. Baik, kita sudah mendengar juga gimana kakak teman-teman yang dukungan doa. Mari kita bantu mereka dalam doa. Kita bisa. Bapak yang baik, Bapak dalam kerajaan surga, Engkau sangat baik dan rahmat baik dalam kehidupan kami. Gimana Engkau mampu melindungi kami sepanjang hari ini. Dalam hari ini kami dapat berkumpul walaupun melalui virtual ya Bapak, tapi itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami ya Bapak. Itu karena kami mempunyai Engkau yang luar biasa, yang mempunyai segala berkat yang Kau melimpahkan ke dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, sebelum kami meminta sesuatu ya Bapak, ampunilah kesalahan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan manusia, terlebih di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya kehidupan kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih juga Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal di pertengahan ini ya Bapa. Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya bukan hanya dapat mendengar, tapi kami dapat mampu mengaplikasikan dan melakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari kami Bapak dan aktivitas kami. Bapak, kami berdoa buat bangsa Indonesia kami ya Bapak. Gimana bangsa Indonesia kami telah dipapar dengan COVID ya Bapak. Kami percaya Bapak, ketika kami berserah kepadamu, Engkau mampu menghentikan penularan COVID-19 ini ya Bapak, agar bangsa Indonesia dapat pulih lagi Bapak dan bisa bangsa Indonesia melakukan aktivitas lagi yang lebih menyenangkan ya Bapak. Bapak berkati kami berdoa juga buat atasan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami Bapak, yang memberkati, berikan hikmah dalam memimpin bangsa Indonesia ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa buat grup rohani ya Bapak, terlebih grup OSBK ini ya Bapak, dari pengurus ya Bapak, Tuhan Engkau berkati, yang dimana Engkau telah pilih mereka ya Bapak untuk menjadi pemimpin di grup OSBK ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati dan anggota-anggotanya juga Tuhan Yesus Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Engkau memberkati segala pekerjaan, studi, dan sekolah Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, grup-grup yang rohani juga yang lainnya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bapak, kami bawa dalam doa nih gitu buat Kak Ani yang gimana mantan majikannya yang di Madura, yang gimana Bapak telah terpapar dengan COVID ya Bapak. Kami percaya Engkau punya obat
Dan Engkau adalah dokter kami yang akan mampu menyembuhkan dan pulihkan majikan Kak Ani ya Bapak. Dan Tuhan kami berdoa juga buat Kak Destin Halawas yang gimana ia sudah telah buka sekolah PAUD. Kiranya Engkau memberkati segala kebutuhan dan ekonomi Tuhan Yesus. Engkau memberkati, beri kesehatan dan kekuatannya Bapak, dan berikanlah semangat dalam kehidupannya Bapak. Kami berdoa juga buat Kak Damai yang gimana di dalam pelayanannya ada masalah ya Bapak. Kiranya Engkau campur tangannya Bapak agar masalahnya dapat selesai Bapak. Dan buat Kak Damai Tuhan Yesus, Engkau beri kesehatan dan kekuatan dari segala kebutuhan dalam pelayanan Tuhan, Engkau cukupkannya Bapak. Tuhan kami juga berdoa buat Kak FG Yawa, gimana majikannya juga ya Bapak terpapar dengan COVID ya Bapak. Kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkannya Bapak agar majikannya dapat melakukan aktivitas lagi ya Bapak. Dan buat Kak Evi ya Bapak yang gimana dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkannya Bapak, Engkau berikan kekuatan dan kesehatannya Bapak. Tuhan kami berdoa buat juga Kak Audren Gea, yang dimana hari Senin akan dia diangkat menjadi ketua. Oh, Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Kau berkati Kau Audren Gea, Kau berkati kakak ini ya Bapak, agar berikan dia hikmah dan tanggung jawab ya, dari Engkau ya Bapak, berikan dia kesehatan dan kekuatannya Bapak. Dan Tuhan berdoa juga buat keluarganya, Engkau memberkati, berkesehatan dan kekuatannya Bapak. Tuhan kami berdoa juga buat Kak Raffi Hulu, buat dalam studinya Tuhan Yesus, beri dia kekuatan dan kesehatan dan hikmat ya Bapak, dan semangat dalam kehidupannya ya Bapak. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami bawa dan yang Kau dengar, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yerma. Amin. Baik Kak, terima kasih untuk doa syafaatnya malam ini. Masuk kita pada pengumuman, barangkali dari pengurus ada yang disampaikan kepada saudara-saudari pengurus, disilakan. Shalom. Buat teman-teman semua, hanya saya mengingatkan ini, saya dari bagian konseling. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua teman-teman, saya sudah cek di grup tentang list nama-nama yang anggota OSPK, mohon untuk diisi. Yang belum ya, khusus untuk yang belum. Dan jangan salah paham. Ada yang salah paham kemarin, sampai dia bilang, saya mau keluar aja ya Kak, begitu. Bilang, kenapa? Ya ada alasan, berbagai alasannya. Saya bilang, jangan salah paham akan list nama-nama itu. Saya memberikan list nama-nama itu supaya saya tahu dan kami tahu anggota-anggota siapa saja yang ada di OSPK, dan kami hanya ingin tahu ada apa alasannya kenapa nggak bisa hadir di saat ibadah, karena kita ibadah untuk Tuhan bukan untuk manusia begitu. Jadi mohon kepada teman-teman yang masih belum menuliskan list nama-namanya, tapi nama di ketika kita ikut Zoom itu namanya ditulis ya, soalnya nanti kita absen. Saya karena belum ditulis semua, maka saya mau buat absen siapa yang daftar yang sudah hadir begitu. Jadi supaya kita tahu, meskipun kita bukan anak sekolah ya, kita absen supaya kita tahu siapa aja yang nggak hadir itu. Jadi mohon kerjasamanya ya teman-teman. Saya percaya kalau ini untuk kebaikan grup kita, supaya grup ini bisa membawa